dunia itu berubah. Setiap saat bisa berubah. Kalau Anda rendah hati, Anda tidak akan jatuhlah. Iya. Kan udah rendah. Bagaimana jatuhnya lagi? Iya. Tapi kalau Anda di atas, Anda sombong, sakitlah jatuh. Saya bilang, oke. Saya tutup mallnya, mau nggak? Oh jangan Pak, saya udah belanja di sini. Perusahaan yang lagi stagnan atau tidak ada penjualan, cash flow itu menjadi penting. Sangat. Karena cash flow kan buat gaji karyawan. Iya. Yang tua harus tahu kapan mundurnya. Banyak yang nggak tahu kapan mundurnya kan. Betul. Tidak mau lagi, tidak tahu dan tidak mau. Dipaksa mundur. Yang tua itu mesti tahulah kapan Anda mundur. Karena yang muda harus dikasih kesempatan. Yang muda harus mempunyai peluang. Karena itu adalah masa depan kita. Saya lahirnya di Jakarta. Jadi kalau orang bilang ya Betawi lah ya. Jadi saya lahir pada tahun 1954. Tepatnya 7 Oktober. Lahir di Tanah Tinggi. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit, tapi saya sudah keluar dilahirkan di rumah. Kemudian sekolah di SD umum, kemudian saya melanjutkan di budaya, SMP, kemudian saya sekolah lagi di SMA 4. Kemudian saya melanjutkan 74 ke FTUI. Jadi FTUI Teknik Sipil, karena itu saya memiliki dari kecil, saya hobinya memang dunia bangunan. Jadi salah satu guru saya waktu itu adalah Profesor Ruseno. Itu adalah ahli dalam bidang beton. Ada satu kata-kata yang saya ingat sampai sekarang. Selalu kalau membuat sesuatu kita harus bisa. Project harus kita bisa. Apapun kita harus katakan bisa. Yang jadi masalah adalah bagaimana mewujudkan itu. Jadi Prof. Ruseno itu menanamkan bahwa kita harus mampu untuk mencapai cita-cita kita sendiri. Kemudian saya kerja di Metropolitan tahun 81. Saya membangun beberapa gedung-gedung seperti gedung BNI, gedung BRI ya, yang sekarang dan beberapa real estate. Kemudian tepatnya 94 saya mendirikan bersama-sama dengan Metropolitan mendirikan Metropolitan Land. Dan sampai sekarang saya masih bekerja di sana. Apa yang saya pikirkan adalah bagaimana mewujudkan itu menjadi kenyataan. Cita-cita kita harus mempunyai kekuatan dari diri kita sendiri. Dan yang paling penting kita harus memiliki sifat pantang menyerah. Di dalam pantang menyerah ini saya dapatkan sebetulnya dari kecil pada waktu saya belajar di Pramuka. Nah, Pramuka ini adalah sesuatu yang penting ya. Tapi sayang ya, Pramuka sekarang ini gaungnya kurang ya. Tiap minggu kita lakukan pembacaan Tridharma atau Dasadharma. Ada satu hal yang penting yang terbawa sampai sekarang. Pertama, dapat dipercaya. Kedua, Pramuka itu jujur. Yang ketiga, Pramuka itu berani. Dan yang keempat, Pramuka itu perwira. Dan kelima, Pramuka itu harus bertanggung jawab. Nah, sifat-sifat ini saya tanamkan di Metropolitan Land itu adalah sebagai integritas. Jadi orang harus dapat dipercaya. Kalau orang yang dapat dipercaya, itu saya kira akan membawa dampak luar biasa. Nah, masa kecil ini yang membawa dampak sampai sekarang. Saya menerapkan prinsip, ada 6 prinsip sebetulnya. Integritas, semangat. Jadi integritas dan semangat itu harus menjadi satu. Kalau orang yang mempunyai integritas tapi tidak punya semangat, integritas itu tidak akan berarti. Kemudian yang kedua, profesional. Profesional juga harus diimbangi dengan kerja keras. Jadi seorang profesional harus juga memiliki sifat kerja keras. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneur. Nah, entrepreneur ini banyak
orang pikir bisa dibawa dari lahir. Padahal sebetulnya entrepreneur bisa diajarkan. Ini harus diimbangi juga oleh pantang menyerah. Jadi orang yang entrepreneur harus memiliki sifat pantang menyerah. Nah, pantang menyerah ini adalah karakter yang perlu dibina dari kecil. Jadi kalau kita jatuh sekali, kita harus bangun 2 kali. Jatuh 3 kali, kita harus bangun ke-4 kali. Jadi di spirit Medland itu di awal adalah integritas dan diakhiri pantang menyerah. Waktu saya menikah di Gorontalo, saya ketemu dengan Pak Ciputra di Gorontalo. Jadi pada waktu saya mengantarkan Pak Ci ke airport, Pak Ci mengatakan, "Anda kerja di mana?" Saya bilang, "Sewaktu itu saya kerja di kontraktor." Terus Pak Ci bilang, "Kalau Anda kerja di kontraktor, Anda menunggu proyek. Bagaimana kalau Anda pindah ke developer? Kalau developer, Anda menciptakan proyek. Anda bisa membuat proyek sendiri." Pada saat itu terjadi, saya berpikir pulang ke rumah, saya diskusi dengan istri saya, dan akhirnya saya masuk ke Metropolitan Development, bekerja di situ. Dan memang betul, pada saat saya bekerja di Metropolitan Development, saya bisa membuat proyek sendiri, bisa membuat hal-hal yang baru, bisa membuat yang lain-lain. Dan yang paling penting mungkin kita harus bekerja sepenuh hati. Yang saya alami, dari kecil sampai sekarang pun saya belajar. Belajar apa saja, ternyata ilmu ini sangat luas. Saya masih kadang-kadang bikin buku, ini masih tulis tangan, karena saya pikir tangan ini penting. Jadi sekarang 72 tahun, masih belajar. Dengan kita bekerja sepenuh hati, itu hasilnya itu akan jauh lebih baik daripada yang tidak kita duga. Oh ya, pertama-tama tentu mentor saya adalah orang tua saya sendiri, yaitu ayah saya. Ayah saya itu juga, saya meniru ayah saya. Ayah saya belajar dan bekerja juga sampai tua, sampai meninggal. Guru mentor saya kedua tentu Pak Ci ya. Pak Ci itu kalau saya lihat itu selalu bisa 10 langkah di depan kita. Jadi kita harus berpikir bagaimana 10 langkah di depan kita. Ini sebetulnya banyak saya terjemahkan ke Medland lah. Bagaimana visinya Pak Ci, bagaimana visinya dan mentor-mentor saya yang lain. Sehingga kita rumuskan misalkan visinya Medland itu adalah menjadi terkemuka dan terpercaya. Medland 32 tahun sekarang umurnya, mudah-mudahan dipercaya oleh konsumen. Dan terkemuka dan tentu kita memiliki proyek-proyek yang baik, yang kuat, yang berguna, yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya mau cerita sedikit mengenai regenerasi. Saya dulu di Rootnya, kemudian saya regenerasi pada tepat saya umur 61 tahun, saya regenerasi kepada generasi yang lebih muda. Sekarang sudah generasi ketiga ya. Dan Medlandnya aman-aman saja. 3 tahun sekali ngundang lulusan-lulusan yang bagus untuk kita didik di perusahaan, dan itu akan menjadi regenerasi yang akan datang. Karena pengalaman kita untuk mengambil dari luar itu tidak semudah dengan kita mendidik dari dalam perusahaan sendiri. Tetapi juga mendidik dalam perusahaan ini juga tidak gampang. Karena itu membutuhkan biaya dan membutuhkan orang-orang yang baik. Saya berharap semua generasi yang akan datang memiliki prospek yang bagus di masa yang akan datang. Baik, hadirin kembali di Daetalk dan kali ini kita akan berbincang dengan sosok pemimpin visioner tapi rendah hati. Kita sapa Bapak Nanda Widya. Halo Pak, selamat datang di Daetalk. Ini kesempatan yang luar biasa. Karena tiap hari saya warawiri di depan bola dunia yang sedang dipersiapkan oleh Medland ya. Oke, Medland. Kenapa saya bilang visioner? Karena orang yang bergerak di bidang properti ini harus melihat sesuatu berkacanya pada masa depan.
Seperti Medland yang bermula dari hamparan sawah. Kalau kita orang biasa mungkin adik-adik di sini yang melihatnya sawah gitu ya. Tapi mungkin Pak Nanda melihatnya hal yang berbeda. Kenapa harus punya ketajaman melihat masa depan pada sebuah kawasan, Pak? Ya, saya mungkin cerita sedikit ya. Yes. Itu di Bekasi. Karena ini salah satu proyek Medland pertama, yaitu Mall Metropolitan Mall Bekasi. Tahun 92 tepatnya, 92. Itu kan tanah kosong, sawah. Bekasi dulu masih sedikit lah penduduknya. Masih 2 jutaan kira-kira. Tapi saya melihat kelilingnya itu kan industri. Ini daerah sangat potensi. Dan kebetulan ini di pinggir tol. Yes. Tol Bekasi Barat. Terus yang kedua, saya survei hotel. Hotel berbintang belum ada. Dengan ada industri yang kuat ini, pasti membutuhkan penginapan, kantor, rapat, dan lain-lain. Sehingga kita bangun Metropolitan Mall Bekasi dan Horizon. Itu bukanya tanggal 13 Desember itu. Saya ingat betul. Karena banyak yang komplain, kok Bapak berani amat tanggal 13? 13 kan angka. Sial. Ya saya bilang itu angka beruntung. Lucky number justru. Lucky number 13. Nah 13 Desember 93 itu dibuka. Kemudian GMM juga sama. Grand Metropolitan itu juga 13 Desember. Nah kita buka 3 mall malah kita buka pakai angka 13. Malah cuan ya Pak ya? Kenapa? Malah cuan. Ya? Malah cuan. Dari saya lihat dari tanah sawah yang tidak ada apa-apanya itu dibangun. Tapi yang lucu ini pada saat beroperasi kira-kira mungkin 6 bulan kan. Saya didatengin ibu-ibu. Ada 20 ibu-ibu lah. Pak, Bapak bikin macet. Saya bilang oke. Saya tutup mallnya. Mau nggak? Oh jangan Pak. Saya udah belanja di sini. Jadi poin saya, ini kan ada manfaatnya. Buat kota ada manfaat. Buat ibu-ibu juga gampang belanjanya di sini. Ini menarik ya, kalau kita bicara tentang bisnis properti kan sangat tergantung pada siklus ekonominya, kondisi ekonominya. Ketika saat-saat krisis ini pasti berdampak. 98 misalnya. Ya, 98 sampai 2002. Betul, tapi yang menarik, Bapak justru lebih berorientasi pada karyawan. Jangan sampai ada PHK. Ya. Kenapa Pak? Jadi tahun 98 itu bencana nasional ya. Real estate praktis penjualannya nol. Perumahannya nol. Tapi bersyukur Medland masih punya Medmall. Perusahaan yang lagi stagnan atau tidak ada penjualan, cash flow itu menjadi penting. Sangat. Karena cash flow kan buat gaji karyawan. Ya. Jadi kita tidak PHK karyawan, kesepakatannya udah Pak kita turunkan gaji rame-rame aja deh. Jadi kita potong semua gaji-gaji rame-rame. Tapi yang bawah enggak ya. Ya. Kalau dulu di bawah UMR enggak kita potong. Di atas UMR baru dipotong. Termasuk saya kepotong. Saya tiap hari tetap masuk. Jadi selama krisis itu pertama potong gaji, kedua kita bedah buku. Tiap 3 bulan tiap departemen beda-beda presentasi. Itu menolong otak kita. Itu nutrisi untuk otak ya Pak? Otak kita tetap berjalan. Karena saya pikir satu saat akan recovery. Kita tanam pohon. Di beberapa real estate kita tanam pohon. Kenapa tanam pohon? Pohon itu adalah harapan. Saya cuma mempertahankan semangat. Karena semangat itu tetap harus dipertahankan. Karena pada saat company-nya pulih, kita mesti lebih siap dari yang lain. Uang yang kita potong, kita kembaliin. Jadi selama 4 tahun, Anda tanggung, 30% kita potong. Tahun 2004, semuanya kita kembaliin. Yang poin penting, bertahan dan berjuang bersama. Itu dia. Itu poinnya. Itu yang membuat kuat ya Pak? Ya, itu yang membuat Medland sampai sekarang itu kuat. Berjuang bersama. Jangan berjuang sendiri-sendiri, gak kuat. Berjuang bersama. Berangkatnya dari ketulusan hati sih Pak. Kalau saya lihat tidak mungkin seorang pemimpin mengambil keputusan demikian kalau tidak punya hati yang besar. Dan salah satunya juga direalisasikan dan diimplementasikan dengan yayasan Medland. Ya.
Yayasan Metro Peduli. Kita bentuk 7 Oktober Ya. tahun 2000. Berarti itu di masa krisis dong, Pak? Ya, saya baca ada 2 ibu kembar yang mengelola anak-anak telantar itu di kolong jembatan. Ya. Itu tahun 98. Apa rada-rada gila atau gimana ini? Ini lagi krisis. Lagi krisis. Lagi krisis. Kok mau-maunya gitu loh. Saya mau ketemu orang. Ibu itu aja berani, masa saya kagak berani. Saya datang bawa anak saya. Istri saya sama 2 anak saya. Persis saya datang 17 Agustus. Jadi ikut upacara di sana. Saya ketemu pertama kali ibu kembar di situ. Terus saya tanya, ini ibu kurang apa di sini? Kurang air. Terus anak-anak sekolah kurang baju sekolah. Kita bikinin pompa. Terus anak-anak kita kasih baju apa? Ini waduh Pak, ini pertama kali anak-anak pakai baju sekolah. Berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang masih kita bekerja sama ibu kembar. Kedua, 99 lah atau 2000 awal lah. Saya banyak dikirimin brosur. Oke. Ada karyawannya Medland, itu ternyata jadi sukarelawannya Seci. Jadi setiap bulan dia kasih brosur ke saya. Saya baca. Bagaimana cara mengumpulkan duit. Ya. Dana. Celengan ya. Saya pikir ini ide bagus lah ini. Ya. Jadi inspiratif lah. Itu yang mendorong saya dengan 3 wanita ini. Saya pikir kita mesti berbuat sesuatu. Meskipun kita susah. Ya. Kita mesti bikin yayasan. Tepat 7 Oktober tahun 2000. Itu kita dirikan Yayasan Metro Peduli. Itu pas saya ulang tahun. Wow. Untung. Jadi kalau pesta sekalian bayarin. Irit ongkos. Ketua pertamanya itu adalah Pak Andrianto. Sekarang presidirnya Summarecon Agung. Dan mengajak seluruh karyawan untuk kontribusi. Mau Anda nyumbang 1.000 boleh, mau nyumbang 10.000 boleh, mau 1 juta boleh, terserah. Sejak Medland menjadi perusahaan publik, kan perusahaan publik punya CSR. Jadi sekarang yayasan ini jadi kuat. Karena di belakang layarnya ada Metropolitan Land. Kadang-kadang kita undang pelukis, dijual lukisannya. Sampai partner kita dari Singapura juga bayar lukisannya. Dan itu yang diberikan untuk masyarakat. Karena dia tahu untuk apa? Untuk sosial. Iya, saya kira misinya mirip-mirip lah. Betul. Dengan Yayasan Seci ya. Makanya Master Cheng Yen ada di salah satu bagian buku Bapak yang mungkin belum sempat dibaca. Saya masukin. Saya beruntung sudah baca. Itu terbitnya 7 Oktober. Iya. Kalau kita lihat tadi, mentor untuk bisnis Pak Cip. Mentor sosial mungkin dari banyak pengalaman hidup dan juga salah satunya Ibu Kembar dan juga Master Cheng Yen. Dan ini tidak berhenti di situ. Bapak juga jadi mentor dari buku-bukunya. Bahkan sudah dianugerahi, diapresiasi dengan berbagai penghargaan. Tapi yang menarik, kok tetap rendah hati Pak? Ya, saya balik ke hukum alam. Ya, hukum sebab akibat. Hukum saling bergantungan dan perubahan. Kalau kita sombong, terus apa gunanya? Dunia itu berubah. Setiap saat bisa berubah. Kalau Anda rendah hati, Anda tidak akan jatuh lah. Karena udah rendah. Bagaimana jatuhnya lagi? Tapi kalau Anda di atas, ada sombong, sakitlah jatuh. Tapi kalau Anda sudah di bawah, Anda akan hidup aman-aman aja, tenang-tenang saja. Karena hukum itu tetap berlaku kepada semua orang. Kalau Anda sombong, Anda jahat, Anda akan dapat balik jahat dan sombong. Akan dibalikin lagi, akan otomatis kembalilah. Tapi kalau Anda tenang, Anda baik kepada semua orang, ya Anda aman lah. Hidup Anda mestinya aman-aman. Justru itu jadi kunci ya Pak ya? Untuk bisnis terus berjalan, tidak lekang zaman. Makanya saya jagain Medland. Semua pemimpin-pemimpin Medland itu Anda rendah hati lah.
Justru kesombongan yang bikin Anda jadi Anda jangan batasan. sombong lah. Ini pelajaran yang sangat luar biasa dan harus jadi bekal ya buat kita. Jangan sampai Terus ketika poin yang sukses penting sedikit. lagi ini, Yes. Anda jangan sering marah-marah. Anda marah-marah, persoalan malah boleh jadi tambah ruwet. Kalau Anda marah tidak marah kan persoalan bisa Ya. kita kendalikan. Kalau saya lihat ya orang marah-marah sama orang yang nggak marah-marah, yang menang orang yang nggak marah. Orang marah pakai ototnya, besok-besok loyo, tambah tua. Ya, betul. Terus tidak menyelesaikan persoalan. Tidak ada yang bisa. Udah ototnya banyak dipakai, kerutan di mana-mana. Kalau perempuan langsung ya, aduh ini mahal Jadi kalau sekali perawatan perempuan nanti. jangan marah-marah. Sayang otot. Sayang otot, sayang uang untuk perawatannya. Oke, ini harus diwariskan, harus ada regenerasinya. Jiwa Nanda Widya selalu ada di hati banyak orang, tidak hanya untuk stakeholder Medland, tapi mungkin banyak orang yang punya jalinan jodoh dengan Medland. Apa yang jadi keyakinan Bapak bahwa ini akan terus berjalan? Saya pikir dengan memberikan contoh, mudah-mudahan dicontoh banyak orang, dicontoh minimal dari Medland lah. Saya 61 dari regenerasi. Karena menurut saya penting regenerasi. Yang tua harus tahu kapan mundurnya. Banyak yang nggak tahu kapan mundurnya kan. Betul. Tidak mau lagi, tidak tahu dan tidak mau. Dipaksa mundur. Yang tua itu mesti tahulah kapan Anda mundur. Karena yang muda harus dikasih kesempatan. Yang muda harus mempunyai peluang. Karena itu adalah masa depan kita. Ya. Kalau yang tua-tua nggak mau mundur, kapan yang mudanya maju? Kita salah satu, saya kasih contoh. Medland, contoh diri saya sendiri. Saya mundur tepat waktu. Supaya yang muda berkembang. Dan ternyata Medland itu tambah maju. Yang muda, yang generasi saya kedua, ketiga ini mungkin lebih bagus dari saya. Saya kan cuma bisa nggak marah aja. Tapi yang muda-muda ini punya intelijensia, punya pengetahuan, punya pengalaman. Tapi kalau nggak dikasih kesempatan, kan sia-sia aja lah. Tadi ini gue jadi contoh bahwa regenerasi di Medland itu berjalan dengan baik. Sehingga yang generasi muda itu tahu, oh saya satu saat bisa jadi direktur. Bapak, terima kasih banyak. Ini banyak sekali pelajaran bahwa ternyata esensinya dari kecil itu sebenarnya hal yang sederhana. Yuk rendah hati dulu, senyum, gak usah marah, dan tahu kapan kita harus berhenti. Bukan untuk langkahnya mundur, tapi biar langkahnya lebih panjang. Ya. Dan itu yang membuat langkah Medland lebih panjang. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Nanda Widya. Terus jaga kesehatan, semangatnya agar bisa terus menginspirasi. Baik pemirsa, itu dia pelajaran berharga hari ini. Semoga bisa jadi refleksi dari diri kita bahwa setiap orang, setiap manusia punya esensi diri di mana dia datang di dunia harus punya misi dan harus diregenerasi. Terima kasih sudah membersamai kami di The iTalk.